Beberapa saat kemudian, Saga merasa seperti ada yang aneh di dalam tubuhnya. Ini ada apa dengan tubuhku? Kenapa ruangan ini sangat panas? Keluhnya dan menambah volume AC kamar mereka. Beberapa saat kemudian, Saga merasa dirinya semakin aneh dan mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Shit, siapa yang meletakkannya di minuman ini? Umpat Saga dengan kesal. Saga langsung meraih ponselnya untuk melihat CCTV pribadi kamarnya untuk melihat siapa yang meletakkan minuman air di gelas ini. Dengan tubuh panas dan bergejolak, Saga terus menahan. Ia penasaran siapa yang meletakkan minuman itu. Dengan tubuh yang masih dibalut handuk belum berpakaian benar-benar membuat tubuhnya saat ini sangat panas. Sedangkan Agatha yang mengintip di balik pintu ruangan ganti pakaian membuatnya dagdikduk. Takut jika suaminya akan tahu siapa yang akan meletakkan gelas itu. Saga yang melihat CCTV itu membulatkan matanya. Karena itu istrinya sendiri. Apa jangan-jangan Agatha tidak tahu ada obat di dalam minuman ini? Ah, tubuhku, keluh Saga dengan mengibas-ngibaskan tubuhnya. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Agatha? Monolog Saga pada dirinya sendiri. Ia berpikir Agatha tidak tahu apa-apa di dalam minuman itu. Karena ia melihat di CCTV Agatha dengan santainya mengambil air yang dalam gelas itu ke kamar dan meletakkannya di atas meja samping ranjang mereka. Sayang, panggil Saga menuju ruang ganti pakaian. Ia tahu istrinya di sana setelah melihat CCTV tadi. Tok tok tok. Belum Saga melangkah masuk ke ruang ganti pakaian, pintu kamar mereka sudah diketok. Dengan cepat Saga menarik selimut mereka untuk menutupi tubuhnya yang masih pakai handuk. Ia hanya khawatir yang mengetuk itu pelayan wanita, membuatnya serasa rugi jika tubuhnya dilihat oleh wanita lain selain istrinya. Sedangkan di balik pintu ruangan pakaian, Agatha terus mengintip. Ada apa? Tanya Saga dingin dengan pelayan wanita itu. Maaf tuan, saya hanya memberikan titipan dari Tuan James. Ucap pelayan wanita itu walaupun sedikit menyerngit melihat wajah tuannya yang memerah tapi dia mengabaikannya. Sudah, letakkan aja di situ. Tunjuk Saga di sofa kamar mereka. Sebuah kotak yang diberikan oleh James. Saga yang melihat perempuan di depannya membuat gejolak hasrat di tubuhnya muncul. Ia memandangi wanita itu dengan menahan hasratnya, membuatnya memijit kuat kening dan kepalanya. Tuan, ada apa? Apa Tuan sakit? Jika iya, akan saya bawakan obat untuk Tuan. Tawar wanita itu melihat kasihan pada tuannya dengan wajah yang sudah memerah. Tidak perlu, sekarang keluar, ucap Saga dingin dan duduk di ranjangnya. Tapi Tuan, ucap pelayan itu terhenti. Keluar! Suara Saga kini lebih keras dari sebelumnya. Dengan tatapan tajam pada pelayan wanita itu. Maaf Tuan, saya keluar. Ucap pelayan itu menunduk dan keluar dari kamar mereka. Ia hanya khawatir terjadi sesuatu dengan tuannya, bukan karena ada maksud lain. Shit, umpat Saga dengan menahan gejolak tubuhnya. Agatha yang melihat suaminya dari balik ruangan ganti, membuatnya juga kasihan menatap suaminya yang sedang tersiksa seperti itu. Sayang, panggil Saga melihat istrinya di ruang ganti membuat hati Agatha sangat takut dan dagdikduk melihat suaminya mau menghampiri dirinya. Sayang, kau tidak apa-apa atau merasa sesuatu? Tanya Saga khawatir pada istrinya dengan menahan panas di tubuhnya. Iya mas, aku tidak apa-apa. Ucap Agatha dengan gugup melihat suaminya yang sudah tepat di depannya. Dengan melihat wajah memerah suaminya. Ia pun belum sempat mengganti dengan baju seksinya karena sedari tadi mengintip suaminya. Mas, ada apa dengan wajahmu? Tanya Agatha dengan wajah yang pura-pura tidak tahu. Sayang, panggil Saga dengan suara seraknya. Langsung memeluk erat tubuh istrinya dan mencium liar tengkuk istrinya. Benar-benar membuat Agatha mendesis dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Kini ciuman Saga semakin liar di wajah dan leher istrinya. Dengan brutalnya melumat bibir istrinya tapi masih terkesan lembut walaupun terburu-buru. Sayang, aku menginginkanmu. Bisik Saga dengan suara sensual benar-benar membangkitkan hasrat Agatha juga. Saga langsung menggendong istrinya ke ranjang. Dengan tergesa-gesa ia membuka baju istrinya membuat Agatha terkekeh dalam hati. Melihat suaminya yang tidak sabaran tidak seperti biasanya. Suaminya selalu pelan dan lembut menyentuhnya. Seperti takut istrinya akan lecet atau sakit. Ia sangat lembut dalam menyentuh istrinya. Setelah pakaian istrinya lepas semua, Saga pun membuang asal handuknya dan langsung menggeranyangi tubuh istrinya seperti orang yang rakus, membuat Agatha tersenyum
sangat berbeda dengan suaminya. Menyentuhnya dalam keadaan sadar dengan adanya pengaruh obat di tubuhnya. Walaupun terkesan buru-buru, Saga tetap lembut menyentuh istrinya. Merasa permainan yang ia berikan cukup, Saga langsung melakukan penyatuan. Benar-benar membuat Agatha melenguh dan mendesah terus di bawah suaminya, yang seperti kesetanan menggempurnya. Beberapa saat kemudian, mereka akan sama-sama merasakan tubuh mereka seperti mengejan kuat, ingin mengeluarkan sesuatu. Dan benar, Agatha yang duluan mencapai klimaksnya dan diikuti oleh Saga. Saga yang sadar akan mencapai klimaksnya, ia ingin melepaskan penyatuan tubuh mereka. Walaupun terpengaruh oleh obat, tapi jiwa Saga masih bisa ia kendalikan sendiri. Merasa suaminya juga akan mencapai klimaksnya dan mengeluarkan lahar panas suaminya di luar membuat Agatha menahannya. Kalau Mas keluarkan di luar, mulai dari sekarang dan seterusnya kau tidak boleh menyentuhku lagi, dan begitu juga aku tidak akan mau melayanimu. Ancam Agatha dengan tatapan tajam pada suaminya sebelum suaminya itu mengeluarkannya di luar. Sayang, tapi desis Saga dengan menahan gejolaknya akan mencapai klimaksnya. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Tekan Agatha dengan tatapan tajamnya melihat wajah memerah suaminya yang sedang menahan sesuatu. Saga yang melihat tatapan tajam dan sungguhan dari istrinya membuatnya sulit menelan ludah. Pikirannya sekarang sedang kacau antara khawatir atau melampiaskan semua hasratnya pada istrinya. Karena pikiran Saga sudah sedang buntu, ia takut apa yang dikatakan oleh istrinya sungguhan benar-benar membuatnya frustasi. Jika tidak menyentuh istrinya apalagi mendengar kata-kata terus-terusan, ia tidak bisa menyentuh istrinya. Membuatnya menggelengkan kepalanya tidak mau itu terjadi. Untuk masalah istrinya akan hamil, ia akan memikirkan hal lain agar istrinya jangan dulu mengandung anaknya. Dengan tubuhnya yang tidak kuat lagi, membuatnya langsung menyemburkan semua miliknya di dalam rahim istrinya. Membuat Agatha merasakan sesuatu yang hangat masuk ke dalam tubuhnya. Membuatnya tersenyum senang, ancamannya ternyata bisa menekan suaminya. Saga melakukannya bukan hanya sekali, tapi beronde-ronde, hingga pengaruh obat itu sampai hilang. Beberapa saat kemudian, sudah 2 jam Saga terus menggempur istrinya dan tidak mengeluarkannya di luar. Benar-benar membuat Agatha tersenyum senang dan semakin semangat melayani nafsu suaminya yang besar karena adanya pengaruh obat itu juga. Saga yang mencapai klimaksnya yang terakhir kalinya dan langsung menyemburkan semuanya di dalam rahim istrinya membuatnya lega dan bisa berhenti karena efek itu sudah hilang. Dengan waktu berjam-jam baru obat itu bisa hilang. Saga mencium kilas kening istrinya dan berbaring memeluk istrinya. Rasanya sangat capek untuk membersihkan tubuhnya. Ia ingin merilekskan tubuhnya terlebih dulu baru akan membersihkan dirinya. Sedangkan Agatha jangan dibilang lagi. Sedari tadi dia sangat senang dan tersenyum terus. Rencananya berjalan dengan lancar. Malah sampai berjam-jam dan beronde-ronde. Membuat Saga terus mengeluarkan benihnya di rahimnya. Agatha menatap suaminya. Dan di sampingnya yang tengah memeluknya membuatnya tersenyum dan mengelus lembut rambut suaminya yang sudah ketiduran. Karena tubuhnya terasa sangat lelah, tidak seperti biasa ia akan membersihkan tubuhnya. Ternyata suami Queen ini sangat perkasa jika dalam pengaruh obat itu. Tapi kenapa kalau dalam keadaan sadar ia tidak seperti ini ya? Batin Agatha bertanya-tanya dan bingung dengan suaminya ini. Saga sangat menjaga dan menyayangi istrinya walaupun ia sedang berkabut gairah dan memuaskan nafsunya. Ia akan tetap memperdulikan tubuh istrinya daripada mementingkan kebutuhan tubuhnya yang menginginkan istrinya untuk berlama-lama melayaninya. Ia tahu batas istrinya jika tidak sanggup lagi menahan gempurannya. Karena itu, dia menyeimbangkan tubuhnya dengan istrinya. Tapi untuk kali ini benar-benar ia tidak bisa menahan lagi. Karena efek obat itu yang sangat kuat. Hingga ia terus-terusan menggempur istrinya tiada henti. Keesokan harinya di rumah sakit keluarga Alexander. "Hani, sudah pagi, kenapa belum bangun?" Tanya Queen menyeringgit tak biasanya suaminya belum bangun. Dengan pelan Queen mengambil sesuatu dan menggosokkan pelan tepat di telinga suaminya yang sedang tidur dengan memeluk pinggang istrinya. Pastinya akan membuat Kenzo geli dan akan terbangun. "Sayang," panggil Kenzo dengan menggaruk sekilas telinganya dan kembali tidur membuat Queen terkekeh melihat suaminya sangat mengantuk.
Hani, bangun. Ini sudah pagi, jam 8, Hani. Ucap Queen tersenyum sambil mengusap perlahan wajah suaminya. Sebentar lagi sayang, gumam Kenzo dengan tanpa membuka matanya. Mam, panggil Gabriel yang baru datang dari kamar dari ruang inap itu. Iya sayang, jangan bilang Gabriel juga baru bangun tidur. Ucap Queen dengan menatap penasaran putranya. Mendengar itu membuat Gabriel menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Astaga, gumam Queen menggeleng. Di mana kakakmu? Tanya Queen menatap lekat putranya. Kakak masih tidur, Mam, ucap Gabriel dengan tersenyum cengengesan. Astaga, apa yang kalian lakukan semalaman, ha? Tanya Queen sangat penasaran dengan anak dan suaminya. Tidak ada, Mam, ucap Gabriel dengan tersenyum manis. Terus kenapa kalian bangun tidurnya telat begini? Tanya Queen lagi. Mungkin kami tidak bisa tidur di rumah sakit ini, Mam, jawab Gabriel. Akhirnya membuat Queen hanya mengangguk. Yel, Mami minta tolong dorong kemari ranjang adikmu, ucap Queen menatap putranya. Iya, Mam, jawab Gabriel dengan mengangguk. Gabriel mendorong pelan ranjang bayi adiknya dengan pandangan tak luput dari adiknya. Mam, kapan kita keluar dari rumah sakit? Tanya Gabriel tiba-tiba. Mami gak tahu sayang, itu tergantung dari dedi kalian, ucap Queen tersenyum. Ucap Gabriel dan hanya mengangguk. Melihat bayinya sudah bangun membuat Queen langsung menyusui babynya daripada nanti menangis. Yel, cepat bangunin kakakmu, ucap Queen dengan menatap lekat putranya. Mam, kakak itu sulit sekali dibangunkan. Kesel Yel jadinya. Aduh Gabriel pada maminya, tapi benar apa adanya. Ya udah, nanti mami yang bangunin, ucap Queen membuat Gabriel tersenyum. Dimension. Hani, panggil Lingga. Iya Misua, ada apa sih? Aku di dekatmu Misua, kenapa dipanggil segala? Cetus Alena kesal suaminya, sangat suka memanggilnya di saat mereka saling berdekatan. Terkecuali posisinya sedikit jauh, bolehlah. Ini nggak mau ada jarak tapi selalu dipanggil. Hani, perutmu masih sakit? Tanya Lingga mengusap perut besar istrinya. Ia tidak masuk kerja karena istrinya sekarang sedang hamil besar. Jadi sebagai suami ia harus siap siaga kemanapun istrinya melangkah. Ke kamar mandi pun Lingga mengikuti istrinya. Sakitnya hilang muncul gitu Misua, jawab Alena. Kalau gitu kita ke rumah sakit bagaimana? Tanya Lingga menatap harap istrinya. Jangan dulu deh Misua, ucap Alena dengan menggeleng membuat Lingga menghela nafasnya. Baiklah, kalau udah sangat sakit beritahu aku ya Hani, ujar Lingga dan dengan membaringkan tubuhnya di sofa. Iya Misua, tenang aja, ucap Alena tersenyum. Jawab Lingga mengangguk. Sayang, aku ingin bicara padamu, tapi jawab dengan jujur. Ucap Saga dengan menatap istrinya di ranjang yang sedang memakaikan pakaian untuk putra mereka. Iya, kenapa mas? Ucap Agatha dengan santainya. Sayang, aku serius nih. Tekan Saga melihat istrinya seperti cuek saja. Iya mas, aku juga serius nih mendengarkan apa katamu. Ucap Agatha tersenyum membuat Saga menghela nafas panjang. Apakah kau yang memasukkan obat semalam? Tanya Saga dengan menatap dalam istrinya. Iya mas, emangnya kenapa? Tanya Agatha santai, tidak takut sama sekali. Untuk apa kau melakukan itu sayang? Tegan Saga sedikit geram dengan tingkah istrinya ini. Karena aku ingin bisa hamil lagi. Ucap Agatha seadanya. Apa kau tidak bisa mendengarkan ucapanku? Lihat, putra kita masih kecil, usianya pun baru 1 tahun lebih. Bagaimana kau merawatnya jika kau sedang hamil nanti? Jelas Saga dengan nada dingin. Seketika Agatha langsung menatap suaminya. Mas pikir aku tidak bisa merawat anak kita dengan benar? Iya, tanya Agatha dengan tersenyum getir. Kau akan kewalahan mengurus putra kita yang semakin aktif tingkahnya. Kau akan susah sayang, jelas Saga. Aku sudah tahu mas akan hal itu dan sudah memikirkan yang matang-matang untuk hamil lagi. Cetus Agatha kesal dengan suaminya yang meremehkannya dalam menjaga anak mereka. Tapi aku tetap tidak setuju. Aku ingin putra kita tumbuh besar di usianya yang hampir 3 tahun. Baru kau bisa hamil lagi. Aku hanya menginginkan putra kita benar-benar merasakan kasih sayang di usianya yang masih kecil.
dan belum terbagi dengan adiknya nanti, jelas Saga dengan menatap istrinya. Aku bisa membaginya, jadi Mas tidak perlu khawatir, ucap Agatha dengan cuek. Kau bisa mendengar apa kataku? Tekan Saga. Tidak, aku tetap ingin hamil, bantah Agatha. Agatha, geram Saga melihat istrinya yang tidak bisa diajak kompromi. Apa? Ucap Agatha dengan menatap cuek suaminya. Aku suamimu, bisakah kau mendengarkan kata-kataku? Tekan Saga ingin sekali dia marah tapi masih selalu dia tahan. Dan kau sebagai suami, bisakah kau mengerti dengan keinginanku? Ucap Agatha dengan santainya. Aku mau kau memakan pil ini, ucap Saga dengan meletakkannya di meja. Aku tidak mau, bantah Agatha dan langsung menggendong putranya. Agatha, kau bisa menghargai aku, ucap Saga dengan suara yang keras membuat Agatha terkejut. Baby Malvin pun terkejut dan langsung menatap dadinya, untung ia tidak menangis. Dan kau, apakah kau bisa menghargai setiap keinginanku? Maaf, kali ini aku tidak bisa mengikuti keinginanmu, tekan Agatha dengan menahan emosinya. Kau, geram Saga. Kalau kau tidak suka aku hamil, tidak perlu melihat aku lagi, ucap Agatha dan langsung keluar dari kamarnya. Agatha, aku belum selesai bicara, teriak Saga dan langsung mengejar istrinya keluar. Kau tidak bisa mendengarkan aku, tekan Saga dengan memegang kuat lengan istrinya. Mas, apa hanya hal ini? Kau begini padaku? Kalau kau tidak percaya aku tidak bisa mengurus anak kita, tinggalkan aku. Cari saja wanita yang bisa mendengar apa katamu dan bisa memberikan kasih sayang yang besar untuk anakmu, ucap Agatha dengan melepas paksa tangannya. Walaupun sakit dia berkata seperti itu, tapi dia sangat kecewa dengan kata-kata suaminya. Sangat gampang kau berkata seperti ini, ucap Saga dengan tatapan tajam pada istrinya. Dan kau juga sangat gampang melarang kemauanku, bukan? Ucap Agatha dengan tersenyum getir. Ikut aku, ucap Saga ingin menarik kembali istrinya ke kamar. Aku tidak sudi bersama laki-laki yang merendahkan aku, mengatakan aku tidak bisa menyayangi anaknya dengan baik, ucap Agatha dengan menghempaskan tangan suaminya dan langsung pergi dari hadapan suaminya. Agatha, teriak Saga, tapi tidak didengarkan oleh Agatha sama sekali. Agatha langsung menghubungi papanya agar menjemputnya. Hatinya sangat kecewa dan kesal pada suaminya. Bersambung.